Bapak punya rencana atau kebijakan yang nggak sama dengan pusat tentang keberadaan tenaga honorer. Tenaga honorer pusat maunya dihapus, sementara Bapak mau mempertahankan. Kalau Kalimantan Timur mungkin sanggup Pak ya, tapi kalau daerah lain gimana Pak? Bukan persoalan Kalimantan Timur sanggup atau tidak sanggupnya. Ya. Tapi keberadaan daripada tenaga-tenaga non-ASN memang sangat diperlukan oleh pemerintah daerah. Saya kira daerah lain juga sama. Nah, oleh sebab itu di dalam hal membuat aturan itu kenapa harus dihapus sepanjang pemerintah kita belum bisa menyediakan lapangan kerja di luar itu. Ya. Belum sanggup. Yang tadi dasarnya adalah memang diperlukan masih. Bayangkan. Ya. Seingat saya, RPJMN Bapak Jokowi yang tahap kedua itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Itu priority. Nah, orang-orang yang bekerja di luar ASN itu, honorer itu, kan banyak di guru, bidang pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan, kesehatan ya. Banyak sekali, penyuluh pertanian, banyak sekali di situ. Nah kalau itu ditarik, apalagi di pedalaman, ya kalau itu dihapus, bisa kita bayangkan, nggak jalan itu. Ya saya ambil contoh lah, saya tidak mau ambil contoh yang ada di tempat saya. Ya. Nanti terlalu subjektif kalau saya cerita bahwa contoh itu karena saya bikin di daerah. Saya pernah jalan-jalan di wilayah Jawa Tengah. Ya. Di tempat saudara saya Pak Ganjar. Ya. Dan dia pasti juga tahu. Ada sebuah sekolah dasar SDN di Karangsoka dekat Baturaden. 10 gurunya. Dari 10 guru itu hanya 3 PNS. 7 honorer semua. 7 artinya honor. Berapa yang mereka dapat? Honor 300.000 per bulan. Itu pun mereka bisa bekerja dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan. Tawaran Bapak untuk pemerintah pusat gimana? Soalnya saya dengar-dengar pemerintah pusat memang udah mau menghapuskan demi efisiensi lah, kan begitu Pak. Saya kira pemerintah pusat harus dengarkan dong apa yang disampaikan oleh kepala-kepala daerah. Dan yang saya sampaikan ini bukan hanya saya, apalagi saya sekarang ini anggaplah yang mewakili semua kepala daerah, gubernur seluruh Indonesia. Dengarkan. Soal anggaran kan di Jakarta kan ngelola anggaran 70%. Di daerah itu hanya 70% anggaran APBN setiap tahun anggaran. Dari 2.700 anggaplah 3.000 triliun 2023. Yang di drop ke daerah itu hanya sekitar 600 sampai 700 triliun. Yang dikelola dana pusat adalah 2.000 triliun lebih. Padahal pusat kan hanya mengelola 5 sektor. Pertahanan, keamanan, peradilan, keuangan dan moneter, agama, dan Kementerian Luar Negeri. Di daerah semua kegiatan dilaksanakan di daerah. Ya di bidang pendidikan, semua sektor. Ya. Dan ini yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ketika mau merevisi Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Menjadi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Saya usulkan 70-30 dibalik. 30% hanya dikelola pusat, 70% dikelola daerah. Ya. Atau kalau terlalu berat, 60-40. Atau masih terlalu berat, 50-50. Kan begitu. Ya. Supaya kapasitas keuangan di daerah itu memiliki atau memadai. Memadai. Ya. Begitu. Nggak susah. Gampang. Dan diikuti dengan penyederhanaan tata
kelola manajemen keuangan. Kan begitu. Jangan dipersulit aturannya. Tapi bukan berarti saya mengharapkan ini supaya mudah diperkorupsi, tidak. Kan ada pengawasan kita kan. Ya. Ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan keuangan segala macam. Ya. Bisa, enggak susah. Jadi sebetulnya masih cukup Pak ya kalau masih diadakan tenaga honor. Cukup, mas itulah yang kita bisa. Itu yang bisa kita lakukan. Cukup, nggak ada yang nggak cukup. Tapi kalau menyatakan itu hal yang kurang, tidak pernah tidak kurang. Pasti kekurangan saja. Kurang. Karena kebutuhan orang itu kan akan semakin meningkat, semakin bertambah. setiap saat akan terus berkembang. Tapi kalau untuk hal-hal yang diperlukan, itu saya kira bisa diatur lah, nggak masalah.